Dan sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menamakan diri pada Manoh dan istrinya. Maka tahulah Manoh bahwa itu malaikat Tuhan. Dipikir manusia biasa. Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Ini ada batu. Di sini ada hidangan. Ada asap. Sesuai dengan ayat tadi. Ini 1 di sini. Ini 2 di sini. 3 di sini. Mezbah, Gideon, Manoah, ayah Simpson. Malaikat ya, malaikat. Plup, bush. Asap penuh. Begitu asap penuh, malaikatnya begini. Masuk ke dalam, asap itu terbang. Ini 2 nih. Baca baik-baik. Malaikat yang masuk ke dalam asap itu terbang. Bukan terbang sih, pulang ke atas. Naiknya pakai asap. Ini nggak kerja tadi, diem. Begitu ada api, asapnya naik, langsung bisa berkarya, dan terjadilah gempa bumi yang besar. Pertanyaannya, kenapa perlu asap? Nah ini, sebuah pertanyaan menarik. Kenapa perlu asap? Jadi jangan-jangan selama ini, pola kerjanya sama. Malaikat bukan manusia yang datang dan pergi suka hati kita sendiri. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, tidak. Malaikat kalau datang ke muka bumi dan turun naik, Alkitab mencatat salah satunya untuk malaikat yang diutus. Dia akan kembali ke atas melalui asap. Nah, sampai sini oke? Saya akan cerita satu hal lagi. Masih ingat yang namanya adalah orang Israel keluar dari Mesir? Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia memegang sebuah tongkat. Pakai kerudung. Pergi ke sana. Musa membawa orang-orang Israel. Ini 3 juta Bapak Ibu kira-kira lah, 3 juta. Pertanyaannya, tiang awan, tiang api bentuknya kayak apa? Kan gitu. Pak, bentuknya pasti begini, Pak. Ini awannya anak TK kalau suruh gambar sama gurunya. Alkitab berkata tiang awan, tiang api. Namanya ya tiang. Baca firman Tuhan mengatakan, waktu dikejar oleh Firaun, orang Israel berteriak, aduh depan sudah laut, Firaun sudah mau datang. Dia teriak, Tuhan tolong. Tiba-tiba tiang awan bisa pindah di antara Israel sama Firaun. Dan Alkitab berkata, semalam-malaman tidak ada yang bisa saling mendekati, karena ini pekatnya bukan main. Bapak Ibu tolong mengerti, tiang awan ini bukan kecil ya. Besarnya bukan main. Asap seperti awan. Besar sekali. Dan kalau mataharinya ada di sini, bayangannya di sini Bapak Ibu. Orang Israel akan terlindung dari panas. Bukan di sini ya. Ini awan yang dibuat oleh, nah ini kan yang dibuat oleh anak-anak SD dan TK kalau disuruh gurunya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini adalah orang Israel. Orang Israel nih Bapak Ibu. Ini tiang awan itu besarnya seperti ini. Begitu mataharinya menyinar dari sebelah sana, maka bayangannya akan menutup bangsa Israel. Jadi tidak akan mereka kepanasan.
Jadi kalau mereka keluar dari sini, kepanasan nggak? Panas. Ini konsepnya sama dengan keselamatan. Selama ikut dalam barisan ini, ya nggak bakal kepanasan. Tapi kalau dia keluar dari sini, gosong, kena matahari. Dan pada malam hari, Alkitab berkata, di sini ada api. Ada api. Bisa lihat ya Bapak Ibu, tiang awan bentuknya begini, namanya juga tiang. The pillars of smoke. Timara. Tiang. Pertanyaannya, ini kan malaikat Bapak Ibu, ini bukan Tuhan, ini malaikat. Laksana tiang api, Anda harus membaca kembali kitab Keluaran. Saya mengajak kita membaca terus dari ayat pasal yang 32, 33, 34 tentang tiang api, tiang awan ini. Jadi kata-kata bahwa Tuhan melakukan mereka sebagai tiang api, tiang awan, ini malaikat yang jalan. Kita pernah bahas di waktu yang lampau, ini adalah malaikat yang mungkin ada yang berselubung awan dan kakinya seperti tiang api. Nah ya ini. Kalau malam, ini apinya keluar. Jadi terang semuanya. Nggak ada masalah. Pertanyaannya, tiang awan itu apa? Kita sudah sepakat, ya. Ada yang namanya asap. Bentuknya apa sih? Sebuah kabut gelap, pekat, laksana awan. Ini malaikat nih. Kerjanya pakai begini. Sampai sini bisa, Bapak Ibu? Nah, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Kejadian 28. Supaya jelas, Kejadian 28. Ayat ke-12. Bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Pertanyaannya, kenapa malaikat nggak turun-turun aja? Naik-naik aja. Kenapa harus naik turunnya di sebuah lokasi yang namanya adalah tangga? Kita lihat sebentar Keluaran 13. Ayat ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menutup mereka di jalan, dan waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ingat, peristiwa ini sebelum Tuhan marah dan Tuhan meminta untuk digantikan oleh malaikat. Tetap perlakuannya sama. Tuhan yang memimpin. Langsung atau via sesuatu? Atau malaikat? Saya nggak terlalu pentingkan itu. Baik, Bapak Ibu, lihat baik-baik ya. Tangga. Nah, ini kembali ya, tiang sama tangga. Ini bagus nih. Masih terlihat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau dengar kata tangga itu ada dua macam. Satu yang begini. Tangga kampung. Nah, ini. Ini bisa bambu, bisa kayu. Tengahnya ada begini. Nah, ini tangga yang ada pakai di rumah. Modifikasinya banyak. Bisa begini. Pernah lihat? Ada, gitu. Yang kedua, modifikasinya bisa begini. Nih, tangganya begini nih. Modifikasi nih. Gitu, tangganya. Di rumah pakai yang mana? Di rumah? Yang ini. Bangun rumah, pakai yang ini. Kalau buat nyuri mangga tetangga, pakai ketepel. Nggak pakai tangga, Bapak Ibu. Nih, kalau Anda bilang tangga, ini versi pertama begini tangga pertama nih. Ya. Tapi tolong mengerti, kata yang ada di sini, tangga itu polanya beda. Bapak Ibu, saya percaya Anda pernah menonton film mengenai pemadam kebakaran.
Anda lihat dalam film pemadam kebakaran, itu biasanya mereka tinggal di atas, makan, minum, santai, nonton televisi, bercanda, lihat HP, segala macam. Tiba-tiba, ngeong, 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 ada kebakaran. Itu langsung semua ditinggal. Mereka mengambil alat-alat helm, ada yang ambil baju, ada yang pegang sepatu, mereka akan turun ke bawah. Pertanyaannya, turun ke bawahnya pakai tangga apa? Kalau tangganya tangga begini, Bapak Ibu, maka yang turun pertama orangnya gemuk, bisa kebakaran sudah habis semua. Ya kelamaan tuh Bapak Ibu. Pakai begini lebih lama lagi. Pakai begini jatuh semuanya. Pemadam kebakaran, itu tangganya begini. Logam besi. Jadi di tengah-tengah, begitu. Ini yang sering Anda lihat ya, kalau di film-film ya. Ya kalau sekarang sudah beda, modifikasi banyak. Mereka pakai di ruangan di bawah saja. Kalau dulu kan beda. Mereka akan megang benda-benda, mereka akan bawa semua bajunya, mereka pegang tiang ini dan turun ke bawah. Ser, 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 ser. Cepat sekali. Jadi jarak ini ke bawah, kalau Anda seperti ini, orangnya turun, pegangan itu langsung turun. Licin. Ya tidak terlalu tinggi, maksudnya tidak akan terlalu sangat tinggi. Dengan pegangan satu barang saja bisa langsung turun. Kata tangga yang pas itu ya ini. Yang ini. Warna bentuknya apa? Kata tiang, kata logam, kata asap yang pernah ada di sini. Sampai sini bisa melihat sesuatu hal yang bisa lebih jelas gambarannya. Ternyata waktu ada asap ke atas yang bentuknya seperti tiang, ke atas, seperti tiang. Malaikat akan lewat itu, maka terbukalah hubungan sorga dengan bumi. Jadi hubungan itu terbuka melalui media, karena malaikat kalau pergi untuk datang, itu ada medianya. Dan medianya itu adalah berupa asap. Asap bentuknya seperti tiang. Terus saya membaca informasi ini, informasi itu, informasi segala hal. Saya melihat situasi ini. Oh, ada sebuah hipotesis simpulan yang saya bisa ambil sementara. Kalau ditanya, asap, benda apa itu asap sekarang? Korban bakaran menimbulkan asap. Itu di zaman PL. Yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Kata asap dipakai lagi. Dan kalau kita bawa ke zaman perjanjian baru sampai hari ini, kita tahu Tuhan Yesus suatu lahir di muka bumi ini. Ada orang-orang Magi, Magoi, Magus, Majus dari Persia yang datang memberikan persembahan. Salah satunya adalah kemenyan. Seperti Wahyu 8. Ternyata kemenyan itu naik bersama dengan doa orang kudus. Kemenyan itu apa? Worship. Worship. Waktu engkau menyembah Tuhan, memuji besarkan Tuhan, sebetulnya ada sebuah api asap kemenyan yang naik ke atas. Jadi sebetulnya waktu engkau dan saya sedang menyembah Tuhan, itu terbukalah hubungan sorga dengan bumi. Banyak orang menganggap remeh soal penyembahan. Banyak orang menganggap remeh soal memuji membesarkan Tuhan. No, kita harus tahu. Waktu engkau dan saya memuji membesarkan Tuhan, yang terjadi adalah terbukalah hubungan sorga dengan muka bumi. Terjadi malaikat naik dan turun di situ. Peristiwa-peristiwa sorgawi terjadi di muka bumi. Sebagaimana waktu engkau menyembah Tuhan, terjadi sebuah hubungan yang terbuka.
Nah, kebanyakan kita manusia baru menyembah sedikit, merasa sudah punya hubungan, langsung daftar permintaan keluar. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali kata Doraemon. Kesalahan utama adalah waktu kita menyembah Tuhan, kita ingin setelah terbuka hubungan, rasa damai mulai turun, rasa mulai enak dalam hati, tiba-tiba kita mulai ada daftar permintaan. Anda bisa bayangkan, Alkitab yang kasih tahu kita caranya. Pak, bisa nggak malaikat tiba-tiba datang tanpa kita menyembah tiba-tiba? Bisa. Zaman Joseph sama Maria, ada firman berkata, Joseph, bawa keluar sekarang lari. Kenapa? Kalau nggak lari, Herodes mau bunuh. Pertanyaannya, harusnya kan ini kan Tuhan Yesus. Herodes kasih saja sebuah penangkal, perlindungan ilahi, mau dibunuh gagal. Kan lebih muktahir, lebih dahsyat terjadinya. Tapi enggak loh. Keluarga Bethlehem harus mengungsi pergi ke Mesir untuk memenuhi sebuah firman. Kupanggil anakku dari sana. Makanya firman Tuhan tuh kadang kalau kita baca, kita pengen yang seperti pola pikir kita. Kita tahu kita nggak boleh taruh pola pikir kita untuk mengerti Tuhan, tapi kadang-kadang nggak sadar, Bapak Ibu. Ya, harusnya paling gampang itu malaikat berjaga di depan rumah keluarga Bethlehem, datang Herodes, disapu sama malaikat, happy ending. Ini kan film silat, Bapak Ibu, endingnya, bukan firman Tuhan lagi. Kenapa harus susah lari, ngungsi? Ya, karena itu rencana Tuhan. Mau gimana? Rencana keselamatan seperti itu. Nah, kita berkata dengan jelas, waktu engkau menyembah Tuhan, memuji besarkan Tuhan, engkau sedang membuka sebuah hubungan langit dan bumi. Nah, repot yang terjadi adalah, kita ini baru nyembah sedikit. Ya, ada kalanya memang, dalam masa yang kita nggak berpikir, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Tuhan utus malaikatnya untuk kasih kita tahu sesuatu, perkara yang urgent, yang penting, bisa. Tapi dalam sehari-hari daily activity, yang terjadi adalah kita perlu membuat yang namanya asap kemenyan pujian kepada Tuhan. Jadi pelayanan malaikat ini sangat erat urusannya dengan memuji membesarkan nama Tuhan. Ingat, malaikat nggak peduli Anda mau kaya atau miskin, cantik, ganteng, rata-rata atau lumayan gitu ya. Anda mau laki perempuan kek, mau fashionable atau tidak, penampilan Anda mau seperti apapun, malaikat hanya datang waktu ada urusan asap. Kenapa erat sekali urusannya malaikat naik dan turun? Kena asap urusannya. Bapak Ibu, Anda menyembah Tuhan. Anda sedang membuka hubungan dengan sorga. Lihat ini baik-baik. Nih, terbuka. Nah, waktu Anda melihat dengan sorga hubungannya, terbuka. Ini di muka bumi. Menyembah Tuhan. Terbukalah hubungan dengan sorga. Wah, ini kelimpahan sorgawi nih. Bapak Ibu, saya tidak menekankan mengenai bagaimana kekayaan sorga turun ke muka bumi ya Bapak Ibu. Saya sedang menekankan sebuah relationship, hubungan dengan sorga. Waktu ini dibuka. Nah, ini repot nih. Coba renungkan logikanya saja. Ini analoginya begini. Nyembahnya baru enak sedikit. Hubungan sudah mulai terbuka. Begitu terbuka, sedikit terbuka, yang terjadi adalah langsung keluar daftar. Wah, nyembahnya baru enak sedikit, keluar daftar. Tuhan, aku minta Tuhan apartemen. Aku minta mobil baru. Wah, minta pekerjaan baru. Minta rumah lah buat mertua tuh. Cerewet di rumah terus, mending rumahnya pisah, kasih duit lebih banyak. Mulai meminta hal-hal jasmani. Anda bisa bayangkan, andai kata engkau jadi malaikat. Ini bawa barang ya. Ini kan bawa barang ya. Analogi saja. Barangnya apartemen, gitu. Mobil banyak, gitu. Bawa motor sekalian. Wah. Terus malaikatnya mau ketemu sama Anda toh, kan mau dikasih kepada Anda dari Tuhan. Nah, sudah setuju Tuhan. Terus ngelihat asapnya cuma seutas tali kecil. Apa rasanya coba? Main sirkus Bapak Ibu, itu malaikat.
Dia bawa barang banyak. Itu talinya cuma tipis kecil satu. Itu maka sirkus Bapak Ibu. Dia harus bawa barang itu. Ini gimana nih? Ya males semua tuh. Lebih repot lagi, habis nyembah, garu-garu kepala. Banyak Bapak Ibu orang menyembah Tuhan. Lagi menyembah. Engkau Tuhan penyembuhku. Periksa kantong. Lagi nyembah. Engkau Tuhan penyembuh. Nanti siang kita makan bakmi ya. Bayangkan berapa kali di ibadah, engkau sedang ibadah, lagi mikir yang namanya sarapan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Tadi jemuran sudah diturunin belum? Udah mendung ini. Lagi ibadah mikir jemuran. Ini jadi repot kalau ibadah online. Karena apa? Gangguan banyak. Puji Tuhan kalau online bisa di-post dulu. Terus habis mandi, nanti santai, puter lagi. Itulah enaknya online. Dan kalau offline, bukankah selama ini di offline seringkali kita menyembah Tuhan penuh dengan gangguan? Lagi nyembah, ini kunci mobil di mana ya tadi ya? Udah masuk belum? Oke. Lagi nyembah, HP bunyi. Kalau nggak bunyi bergetar. Antara mau buka dan 3. Lagi nyembah, ingatnya gini, tadi jemuran di rumah sudah diangkat apa belum? Lagi menyembah Tuhan, ingatnya gini. Ini kok sebelah saya cakep nih, ganteng nih. Curi-curi pandang dulu. Lagi menyembah sambil lihat, waduh itu WA yang menyembah itu, waduh sepatunya kok baru aneh begitu, wah penampilannya style sekali ya, wah ini hamba Tuhan atau jadi ngomongin orang pada saat menyembah Tuhan. Bukankah itu sering terjadi? Lagi menyembah Tuhan, waduh, ingatnya perutnya bunyi, terus pikir gini, nanti siang kita makan di mana? Itu pesan dulu tempatnya, supaya jangan nanti orang nanti sudah booking dulu, lagi nyembah Tuhan. Itu sama dengan sebetulnya penyembahanmu terputus. Terus malaikat suruh lewat tali terputus ini. Analogi saja. Lain kali kalau Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta begini. Tuhan berkata, malaikat, oke, kirim kepada orang ini. Mungkin malaikat bilangin sama temannya, kamu aja yang pergilah. Temannya bilang, aku nggak mau, kamu aja. Loh kenapa? Ngirim barang buat orang ini, nyambung nyawa. Iya, kenapa? Nyembahnya putus-putus begini. Baru terbuka sedikit, banyak permintaan. No, kita berdoa untuk menyembah Tuhan. Asap naik sampai ke atas. Ini loh, konsep membuka hubungan sorga dan bumi. Pelayanan malaikat yang engkau dan saya pahami dan mengerti. Sampai sini bisa dapat Bapak Ibu ya. Nomor 1. Apa sih fungsi dari sebuah worship dan penyembahan? Fungsi pertama, manfaat pertama adalah membuka hubungan bumi dengan sorga. Karena kita tahu di Alkitab diajarkan bahwa dalam banyak kasus, tidak semuanya, malaikat yang datang kepada kehidupan kita itu selalu melalui yang namanya asap kemenyan. Itu bicara mengenai worship atau penyembahan. Sampai sini, apakah Bapak bisa menangkap? Nomor 1, manfaat dari worship. Yang pertama adalah membuka hubungan sorga dan bumi. Nah, ini yang menarik. Oke, berikutnya. Kita lihat firman Tuhan. Jadi, nomor 1, menggerakkan para malaikat sangat berhubungan erat dengan yang namanya adalah kemenyan, worship, penyembahan. Nomor 2, luar biasa. Kita lihat. Yuk, Amsal 27 ayat 17. Jadi saya akan lari dari pelayanan malaikat, masuk dulu sebentar ke pelayanan worship, menyembah Tuhan. Amsal ke-27. Amsal ke-27 ayat ke-17. Amsal 27 ayat ke-17. Firman Tuhan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Besi, tajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Dari sini sebuah analogi bahwa manusia disimbolkan dengan apa? Dengan logam. Benar nggak ya? Besi tajamkan besi, orang tajamkan sesamanya. Jadi besi sama orang mirip. Oke.
Kita lihat saja. Yesaya 48 ayat 10. Yesaya 48 ayat 10 saya bacakan. Aku Tuhan telah memurnikan engkau, bukan seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kalau Anda membaca berikutnya, dikatakan bahwa ternyata Tuhan itu anggap manusia sebagai logam. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Kitab dalam Daniel, waktu Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia bermimpi, dia bingung melihat ini semua, dia minta orang-orang untuk menafsirkan mimpi dia. Nggak ada yang bisa, kecuali Daniel. Dan Daniel berkata, Raja, engkau tuh bermimpi, ini mimpinya nih artinya. Dikatakan di sana Daniel mengatakan, Raja, engkau melihat ada patung yang tinggi besar, kokohnya luar biasa. Ini akhir zaman Bapak Ibu, akhir zaman banget nih. Kepala dari emas, lengan dan dadanya dari perak, pinggang dan perutnya dibuat dari kuningan, dan kakinya dari besi, dan ujung kakinya ke bawah, lutut ke bawah, itu besi campur tanah liat. Dan tidak berapa lama, ada sebuah batu terlepas dari bukit batu. Kalau saya bilang gunung zaman itu ya bukit batu, karena di sana batu semua. Kalau Indonesia yang namanya hutan sama gunung itu sama. Terlepas batu, menghajar kaki yang isinya adalah besi campur tanah liat, lalu patungnya rontok semuanya. Dan Daniel berkata, penglihatan itu, itulah penglihatan mengenai kerajaan manusia. Nebukadnezar adalah emas, Persia dan Media adalah dada dari perak, kuningan adalah Yunani, the Great Alexander, dan kemudian di bawahnya adalah pecahan dari Yunani. Kita tahu Yunani pecah semuanya ke 4 mata angin, dan kemudian menjadi kerajaan besi, itu Romawi, dan yang di bawahnya adalah Romawi baru. Nah, saudara saya Tuhan, yang bercampur dengan tanah liat. Dari situ kita bisa mendapat sebuah gambaran bahwa kerajaan manusia dan manusia itu di mata Tuhan disimbolkan dengan logam. Ada logam emas, ada perak, ada kuningan, ada besi. Campurnya. Ada juga dikatakan dalam Amsal tadi, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Berarti manusia itu sebetulnya di mata Tuhan itu disimbolkan dengan yang namanya logam. Saya nggak cerita mengenai ini ya. Ada yang tanya, Pak, tahun lalu ada tikus logam, Pak. Nah, ya, makanya pandemi habis-habisan ya. Nggak ada hubungannya, Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Yang namanya logam. Logam. Berikan saya satu cara, bagaimana cara memurnikan logam. Jawaban Anda dan saya, semuanya sama. Logam itu dimurnikan, ditaruh dalam sebuah tanur api. Kalau Anda melihat, ini apinya semua. Dan Anda tahu di sini, ada tanurnya. Dan nanti di sini diisi. Nah, diisinya, Anda nanti kalau emas ya, cairannya tumpang ke sini. Panaskan. Yang naik pertama apa? Karat naik dulu. Panaskan lagi. Yang naik berikutnya adalah besi, nikel, tembaga, karat-karat, timah, naik, cedok, buang, cedok, buang, cedok, buang, terus. Makin dipanaskan nanti, yang akan naik terakhir itu perak. Perak naik, peraknya dipanaskan. Terus, peraknya buang, 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 muncul lapisan emas yang makin murni. Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa tahu emasnya murni apa tidak? Emas yang murni, itu kalau Anda ngaca, itu wajah Anda tidak muter begini. Kalau wajahnya masih melengkung-melengkung, itu berarti belum murni. Sudah seperti buat cermin bisa, itu sudah emasnya sudah bagus. Sudah hampir sempurna, gitu. Nah, ada yang 99,99. Nah, itu emasnya sudah benar-benar murni, emasnya murni, bisa buat kaca. Jadi, dipanaskan dalam api, maka emasnya semakin murni. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memurnikan logam? Manusia, kita semua, dianalogikan dengan logam. Bagaimana engkau dan saya mengalami hidup yang dimurnikan Tuhan? Jawabannya satu. Worship.
Banyak orang meremehkan worship kok, banyak. Sambil worship, pikiran melayang-layang. Makanya kalau ada worship, ambil waktu. Pak, kalau pendeta kan ya bisa 3 jam, Pak. Di rumah nganggur, nggak kerja kok. Kalau saya kan ngantor karyawan ini belasan ribu, Pak. Iya. Apakah worship itu perlu lama? Bukankah semua hidup kita 24 hours adalah worship kepada Tuhan? Apapun yang kau buat, buatlah seperti untuk Tuhan. Itu sebuah penyembahan. Tapi kita perlu sebuah penyembahan dalam kehidupan kita. Menyembah dengan suara. Karena Tuhan berikan kita suara untuk menyembah Dia. Menyembah. Jadi, untuk memurnikan hidupmu dan hidup saya. Yang pertama, apa manfaat besar dalam sebuah worship? Itu adalah untuk membuka hubungan sorga dan bumi. Untuk menggerakkan pelayanan malaikat. Kita akan bahas dalam nanti seri-seri berikutnya. Ini masih panjang, Bapak Ibu. Yang kedua adalah apa manfaat dari sebuah worship? Yang kedua adalah memurnikan hidup kita. Bisa murni, Pak. Bisa. Anda memurni dengan apa? Ada banyak cara memurnikan hidup. Salah satu caranya adalah dengan ditaruh di atas bara tungku api. Maksudnya apa itu, Pak? Begini. Waktu engkau menyembah Tuhan, itu laksana hidupmu dan hidup saya, itu ada di atas api. Makanya saya mau beritahu Bapak Ibu, tidak mudah menyembah Tuhan. Pak, kalau yang memuji bagaimana? Kan kalau Kristen tuh suka membagi dua, antara lagu pujian sama lagu penyembahan. Kalau pujian tuh lebih horizontal, misalnya bergandengan tangan dalam kasih. Ya itu horizontal. Tapi ada lagu-lagu yang memang untuk ngarah ke Tuhan langsung. Worship ke atas. Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu, Yesus, ku persembahkan. Nah, hidupku kepadamu. Nah, waktu kita nyanyikan itu ke arah kepada Tuhan langsung. Jadi cara terbaik adalah menyembah Tuhan. Kalau tidak percaya, waktu engkau melihat logam dipanaskan, karat naik. Mari kita lihat sebentar. Waktu engkau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, yang naik pertama tuh karat. Saya buktikan ya Bapak Ibu ya. Anda dari rumah mau ke gereja, ini masa offline nih, zaman dulu ya, sekarang udah enggak. Nih, mau ke gereja. Anda cari ojek. Wah, Anda lihat jam, udah pas nih. Bang, ojek. Ya, gereja langsung. Sudah mau telat, saya tidak mau terlambat ibadah. Langsung. Berapa? Di mana? Jalan ini. 40.000. Mahal banget, Bang. Biasa 10.000. Ah, udah nggak bisa sekarang, bensin kan naik. Enggak, bensin mah masih murah itu. Saya baca di koran. Ya, Ibu naik koran aja, jangan naik ojek. Kan gitu. Berdebat tuh. Wah, sini turun, sini naik. 15, ya turun 30. Terus turun. Akhirnya udah pakai segala macam, berdebatnya setengah jam itu. Akhirnya sepakati 15. Abangnya kesal sekali. Kenapa? Ditawar begitu dalam. Jadi waktu ya naik cepatan. Begitu naik, karena hatinya kesal, naik motornya ugal-ugalan. Mulailah pakai gas. Ngeng. Naik tuh berdiri tuh. Ngeng. Naik semua. Dan Anda berkata, Bang, jangan seperti ini, Bang. Jangan cepat-cepat, Bang. Nanti kita celaka. Abangnya bilang, 15.000 nggak pakai selamat. Kalau 40.000 pakai selamat, dia bilang. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.